Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam renungan malam Rema. Senang sekali malam hari ini Rema dapat menjumpai sahabat. Doa dan harapan Rema, kiranya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam hati dan kehidupan kita. Baik sahabat, seperti biasa, sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Bapa, untuk menuntun langkah-langkah hidup ini agar kami tidak tersesat. Tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu sehingga kami senantiasa ada dalam jalan-Mu. Kami menyerahkan hati, pikiran, dan kehendak kami untuk diatur oleh-Mu karena kami percaya bahwa dalam tuntunan kasih-Mu kami pasti selamat. Kami menyerahkan waktu perenungan ini hanya dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14b yang tertulis demikian. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, jika kita dikirimi surat undangan untuk menghadiri sebuah pesta, pastilah kita ingin agar penampilan kita nantinya di pesta itu adalah penampilan yang baik atau mungkin yang terbaik. Dengan demikian maka pasti kita akan mempersiapkan secara baik segala sesuatu yang akan dipakai pada acara pesta tersebut, baik itu pakaian dan aksesoris yang akan dipakai. Sebagai seorang wanita, tentunya ingin tampil cantik, dan sebagai seorang pria pasti ingin tampil dengan tampan. Atau mungkin juga bisa lebih dari itu, yaitu ingin tampil dengan semaksimal mungkin agar menjadi pusat perhatian pada pesta itu. Pada kota-kota besar telah terbiasa mencantumkan dress code atau kode busana yang harus digunakan pada acara pesta agar tema atau tujuan pesta yang diinginkan seempunya pesta bisa tercapai. Biasanya dress code yang harus dikenakan oleh para undangan telah tercantum dalam surat undangan yang dikirim paling lambat 1 minggu sebelum pergelaran acara pesta agar para undangan bisa mempersiapkan busana sesuai dress code yang diminta sang empunya pesta atau si pengundang. Sebagai contoh misalnya, 1 minggu lagi kita diundang untuk menghadiri sebuah pesta, dan di dalam surat undangan itu tertera tema dress code white party atau pesta putih. Jika kita ingin menghadiri pesta itu, maka tentunya kita akan mempersiapkan kostum berwarna putih dan segala aksesoris yang senada untuk menunjang penampilan kita pada pesta itu nantinya. Tahukah sahabat bahwa sebenarnya pada setiap kita telah dikirimi surat undangan dari Tuhan untuk menghadiri pestanya Tuhan? Dalam undangan tersebut sudah jelas tertera dress code apa yang harus dipakai jika ingin menghadiri pesta Tuhan itu. Tahukah juga sahabat dress code apa yang diminta oleh Tuhan sang empunya pesta untuk kita pakai pada saat pergelaran pesta itu? Dress code-nya adalah kekudusan. Sahabat, kostum kekudusan ini tidak dijual di toko-toko pakaian atau butik-butik yang ada di dunia ini. Bahkan perancang-perancang busana terkenal pun tidak bisa merancang pakaian kekudusan ini. Kita juga tidak bisa meminjam pakaian kekudusan ini dari orang lain. Satu-satunya cara adalah kita harus menjaga hidup kita sekudus mungkin agar pada hari H atau hari pergelaran pesta
kita bisa mengenakan pakaian sesuai dengan yang diminta oleh sang empunya pesta, yaitu Tuhan sendiri, sehingga kita tidak diusir dari ruangan pesta karena salah kostum. Janganlah sia-siakan kesempatan ini, karena kita tidak tahu kapan batas akhir dari kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sahabat terkasih, jika untuk pesta di dunia ini kita dengan begitu baiknya mempersiapkan diri termasuk kostum agar penampilan kita bisa maksimal, maka seharusnya kita lebih baik lagi mempersiapkan diri agar tampil maksimal dalam acara pesta Tuhan dibanding pesta di dunia ini. Karena undangan dari Tuhan adalah undangan yang sangat spesial. Belum ada kata terlambat bagi kita yang mau menghadiri pesta Tuhan dengan busana kekudusan. Mungkin saat ini kita masih sering memakai pakaian-pakaian kotor yang tidak layak dipakai untuk menghadiri pesta Tuhan, yaitu dosa-dosa. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai menanggalkan serta meninggalkan pakaian-pakaian kotor itu dan mulai menggantikannya dengan pakaian kekudusan. Memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Mohonkanlah selalu tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita dalam keseharian kehidupan, sehingga pada akhirnya kita bisa mengenakan pakaian kekudusan itu sembari mendengar suara manis Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Anakku, masuklah dan turutlah dalam perjamuan anak domba Allah." Kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mencapai standar kekudusan yang Engkau inginkan, agar pada waktunya nama kami juga turut disebutkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan anak domba Allah. Bantu kami Bapa, agar kami pun bisa menanggalkan dan meninggalkan pakaian-pakaian kami yang kotor dan tidak layak dan mengenakan pakaian kekudusan agar kami melihat Engkau. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kekudusan adalah kunci untuk membuka pintu sorga dan bertemu muka dengan Tuhan. Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Jangan lupa berbagi video ini jika engkau diberkati, karena dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, engkau bisa menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus terus dimuliakan melalui engkau. Atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.